Ruqyah, tidak semua orang mau melakukannya, sebab resiko demi resiko akan selalu menanti para peruqyah. Tetapi kami insya Allah tidak akan menyerah untuk membantu kaum muslimin. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Kendari Ruqyah yang masih setia bersama saya di channel saya Kendari Ruqyah Foundation. Ya, pada episode 13 kali ini saya tidak mendokumentasikan tentang Ruqyah ya. Tapi di episode kali ini saya akan membacakan rangkuman tentang 10 jenis sihir yang ada di dunia. Dilengkapi dengan ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama adalah sihir tafrik. Sihir tafrik yaitu sihir perceraian atau pemisah. Misi utama dari sihir ini adalah mencerai-beraikan atau menggagalkan atau menghancurkan harmonisasi sebuah hubungan sosial manusia, baik antara anak dengan ibu bapaknya, akad bisnis jual beli atau perniagaan, hingga menceraikan pasangan suami istri yang sah. Adapun ciri-ciri penderita sihir ini, yang pertama, perubahan sikap yang drastis dari suka menjadi benci. Anak membangkang sama ibu bapaknya, membenci dan mencurigai semua orang yang menolongnya, pembatalan sepihak dalam akad jual beli. Sedangkan ciri yang kedua, terjadi perselisihan, pertikaian, pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan hal kecil. Suami istri tidak betah di rumah, suasana rumah menjadi panas. Berikutnya yang kedua, sihir mahabbah. Sihir mahabbah atau sihir cinta adalah sihir yang bekerja untuk memunculkan rasa cinta berlebih terhadap korban sihirnya. Misalnya seorang istri yang ketakutan suaminya beristri lagi, atau agar istri atau suami semakin cinta kepada pasangannya, atau seorang laki-laki yang menyihir seorang wanita agar mencintai atau semakin mencintainya, dan sebaliknya, hingga ia pergi ke dukun untuk menyihir atau melakukan sihir dengan ritual tertentu. Kadang-kadang pelaku sihir tidak tahu bahaya apa yang akan terjadi kepada pasangannya. Ciri-ciri penderita sihir mahabbah yaitu yang pertama, rasa cinta, ketertarikan, rasa rindu seksual yang menggebu-gebu dan tidak bisa ditahan, ingin segera melihat atau bertemu dan berhubungan seksual dengan penyihirnya. Yang kedua, rasa sakit yang berkepanjangan seperti pusing, sakit pundak, di lambung, hingga alergi yang luar biasa akut. Yang ketiga, rasa benci kepada semua orang, lawan jenis kecuali orang yang menyihirnya. Berikutnya yang ketiga, sihir khumul, artinya sihir pengacau pikiran. Sihir ini bekerja mengacaukan pikiran otak manusia dalam kondisi akut, bisa menimbulkan kegilaan karena jin bersarang di otaknya. Sama seperti sihir junun ya, sudah termasuk ini bagian dari sihir junun. Ciri-ciri penderita sihir khumul, yang pertama, minder total, sering menyendiri dan mengisolir diri, benci keramaian, banyak diam, linglung, galau, gundah dan cemas berlebihan. Ciri yang kedua, sakit di bagian kepala terus-menerus. Sakit di bagian kepala ini biasa terjadinya selepas asar. Sihir keempat, sihir hawatif atau sihir bisikan. Sihir ini juga salah satu penyebab kegilaan. Jin-jin yang dikirim mengganggu pendengaran dengan membisikkan sesuatu yang menakutkan atau suara-suara yang dikenalnya yang sebenarnya tidak ada. Ciri-ciri penderita sihir hawatif yaitu yang pertama, sering mimpi menyeramkan, mimpi seseorang memanggil-manggil namanya, dan mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Ciri yang kedua, mendengar suara-suara yang tidak terlihat bendanya yang seakan berbicara dengannya dalam kondisi sadar atau setengah sadar. Ciri yang ketiga, was-was berlebihan, misalnya dalam wudhu. Ketika habis berwudu, dia was-was apakah ini batal atau tidak, Kemudian ragu dan curiga berlebihan terhadap orang-orang yang sebelumnya teramat dicintainya. Sihir yang kelima adalah sihir jalb wa tahyij atau sihir pengundang
atau pengendali. Sihir ini adalah sihir jahat yang mengundang gadis-gadis muslimah. Maksudnya banyak terjadi di kalangan muslimah ya. Jadi pelakunya lebih dominan laki-laki. Na'udzubillah. Sihir ini mampu mengundang dan mengendalikan atau menarik wanita untuk berjalan ke rumah dukun atau ke rumah penyihirnya. Ciri-ciri penderita sihir jalb wa tahyij yaitu yang pertama, rasa panas di bagian vagina dan dada. Yang berikutnya, selalu terbayang wajah seseorang memanggil-manggil namanya dengan penuh kerinduan dan adanya kekuatan yang mengendalikan atau mengubah keinginannya untuk berjalan menuju rumahnya orang yang menyihir. Ciri yang berikutnya, perubahan emosi yang drastis, membantah pada ayah atau ibu, bahkan pada suami jika wanita tersebut sudah menikah. Dalam beberapa kasus yang ditemui, seorang gadis yang setiap pulang kerja habis mengajar, tidak langsung pulang ke rumahnya dulu. Yang terjadi malah, si wanita tersebut pulang ke rumah dukun, baru kemudian pulang ke rumahnya sendiri jam 9 malam. Ya, dengan kondisi badan-badannya memar-memar, bekas siksaan. Satu kasus lagi, satu contoh. Kasus yang lain ini, seorang ibu muda meninggalkan suami dan anak kecilnya di Jakarta, menuju rumah dukun dan tinggal di sana, lalu kembali kemudian setelah 3 bulan menjadi mangsa. Dan ciri yang keempat, menjadi liar atau hiperseks. Jika tidak bertemu dengan si penyihir, atau jika si penyihir telah mati. Kejahatan setan ini benar-benar ada, sahabat Kendari Ruqyah. Banyak-banyaklah berlindung kepada Allah. Na'udzubillah. Sihir yang keenam, sihir tahsil az-zawaj. Artinya sihir penghalang jodoh. Sihir ini bekerja dengan menghalang jodoh, baik dengan masuk ke tubuh ataupun mengintai dan mengubah pandangan setiap lawan jenis yang melihatnya. Sihir ini merupakan salah satu penyebab banyaknya wanita muslimah yang menikah di usia tua, kisaran di atas usia 30 sampai 35 atau lebih hingga 55 tahun. Sihir ini juga menjadi bagian terbesar dalam terjadinya perceraian di negeri ini. Karena jika wanita tersebut berhasil menikah, rumah tangganya dibuat tidak tentram. Ciri-cirinya, pertama adalah pusing atau migrain sepanjang waktu dan tidak dapat sembuh dengan obat. Ciri yang kedua, melihat lelaki yang datang seperti buruk rupa dan perangainya. Ciri yang ketiga, sesak nafas atau sesak di dada dari asar hingga malam. Dari waktu asar hingga malam. Yang berikutnya, insomnia atau gelisah saat tidur. Perih di rahim atau lambung dan punggung bawah terasa sakit. Ya. Kemudian, banyak berpikir negatif. Sihir yang ketujuh, sihir marid. Sihir marid artinya sihir penyakit. Sihir ini bekerja menyakiti secara terus-menerus di salah satu anggota tubuh, saraf, lumpuh di salah satu organ tubuh, dan tidak berfungsinya salah satu panca indera secara terus-menerus atau menahun. Biasanya, jin yang dikirim masuk ke otak dan tinggal di pusat pendengaran, penglihatan, atau saraf-saraf sentral seperti kaki atau tangan yang menyebabkan buta, lumpuh, tuli, atau bisu, baik permanen atau terus-menerus atau sewaktu-waktu. Sihir ke-8, sihir nadhif. Sihir nadhif artinya sihir pendarahan. Ini terjadi pada wanita. Ciri-ciri penderita sihir nadhif yaitu ia sering mengalami pendarahan setelah darah haid yang rutin terhenti. Kadang pendarahannya itu sampai 1 bulan. Cara kerjanya, jin ini masuk ke dalam tubuh dan berjalan melalui pembuluh darah, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Setelah jin mencapai rahim, maka ia meloncat sehingga pembuluh darah pecah dan menimbulkan pendarahan. Banyak kasus pendarahan dan keguguran berulang atau sakit saat haid yang berlebihan sembuh dengan ruqyah syariah. Setan yang mengganggunya keluar saat diruqyah ini tidak heran, karena Nabi Muhammad SAW bersabda ketika ditanya oleh Himmah binti Jahsy tentang istihadhah atau
pendarahan. Nabi mengatakan sesungguhnya istihadhah itu adalah goncangan di antara goncangan-goncangan setan. Sihir ke-9, sihir arabtu. Sihir arabtu artinya sihir ikatan. Sihir ini biasanya terjadi pada wanita. Sang istri tidak bisa digauli suaminya dengan berbagai alasan yang tidak dikehendaki sang istri. Dalam kondisi yang parah, misalnya nih ya, dalam kondisi yang parah, kedua paha istri terkunci saat mau melakukan hubungan suami istri. Sihir ini juga bisa bekerja pada sistem penerima rangsang di otak, hingga korbannya tidak menikmati hubungan suami istri atau merasa hambar selama bertahun-tahun. Sihir ini juga bisa bekerja dengan membuat wanita tiba-tiba haid saat mau berhubungan suami istri. Na'udzubillah. Sihir yang terakhir atau sihir yang ke-10. Sihir adamul injab. Sihir adamul injab artinya sihir mandul. Sihir yang telah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW saat mulai hijrah ke Madinah, seperti yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Saat itu umat muslim bergembira atas kelahiran Ibn Az-Zubair dengan selamat setelah sebelumnya kaum Yahudi mengancam akan menyihir kaum muhajirin agar mereka tidak memiliki keturunan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala membela hamba-hambanya. Jin suruhan tukang sihir biasanya bekerja memakan atau merusak hormon pada laki-laki atau merusak janin di rahim wanita. Ciri-ciri penderita sihir adamul injab yaitu yang pertama, keguguran berulang-ulang tanpa disebabkan penyakit medis. Ciri yang kedua, sakit yang berkepanjangan di sekitar rahim. Ciri yang ketiga, tidak dapat keturunan setelah nikah bertahun-tahun, padahal dokter menyatakan bahwa suami istri ini subur. Ya, demikianlah 10 jenis sihir dan ciri-cirinya. Bagi sahabat Kendari Ruqyah yang merasakan ada gejala yang dialami seperti ciri-ciri sihir yang saya sebutkan tadi, yang perlu Anda lakukan adalah kembali kepada Allah dan lakukan ruqyah diri sendiri. Kemudian jaga ibadah Anda, perbanyak amalan sunnah, tingkatkan kualitas amalan wajib, dan bersihkan kesyirikan di hati Anda. Sekian dan terima kasih. Sekedar info juga kepada sahabat Kendari Ruqyah ya, bahwa mulai kemarin kami tidak meruqyah atau menerima pasien dulu, sebab beberapa hari yang lalu ada info yang sangat sangat menyedihkan ya buat saudara-saudara kita di Kendari. Ternyata pasien COVID-19 semakin bertambah dan semakin banyak. Jadi kami, terutama saya dan Abu Yakdan, tidak meruqyah dulu ya. Kami juga menghindari resiko. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit COVID-19 ini. Namun kami menyediakan sarana, yaitu grup WhatsApp ya, bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau juga ingin diruqyah secara online. Kami bisa bantu ya, kami juga bisa bimbing, dan insya Allah ini juga ada manfaatnya ya. Minimal ada usaha daripada tidak ada sama sekali. Jadi bagi Anda yang ingin konsultasi, silakan japri saya di nomor ini. Insya Allah saya akan masukkan Anda ke grup Kendari Ruqyah ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan adalah milik saya sepenuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.